Bapak Ibu sekalian, Allah, apa yang kita lihat sekarang, kita saksikan di Palestina, itu membutuhkan keimanan yang kuat. Satu rumah sakit dirudal oleh orang-orang Israel, itu sampai 500 orang ya. Itu membutuhkan jiwa yang kuat. Anak-anak mereka kepala-kepalanya lepas, tangan-tangannya lepas. Itu membutuhkan kekuatan jiwa dalam jihad, dalam ketegaran untuk tetap berada di kalimat Allah Subhanahu. Bagaimana kualitas standar yang orang-orang itu nanti layak untuk berada di tempat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, am hasibtum, apakah kalian menduga an tadkhulul jannah, kalian masuk surga? Sebuah pertanyaan dari Allah. Maka Imam Asy'uti mengatakan, am hasibtum itu dengan kata pertanyaan. Sebuah pertanyaan dari Allah tentu saja kepada kita semua. Walaupun teks ayat ini dikhususkan kepada para sahabat pada saat itu, tapi ayat ini general umum kepada kita semua. Allah mengatakan, apakah kalian menduga akan masuk surga? Walamma ya'lamullahu alladhina jahadu, belum jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala siapa kalian yang jahadu, yang berjuang, minkum, di antara kalian. Belum jelas siapa di antara kalian yang berjuang untuk agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwah, jemaah sekalian terhormat, Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan berupa kekalahan yang tadi awal kita sampaikan, ya, itu merupakan sebuah cara Allah menguji keimanan. Cara Allah menguji benar dan tidaknya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatillah, perbedaan kita dengan orang munafik itu dua. Ini gambaran. Perbedaan kita dengan orang munafik itu cuma dua. Perbedaan mereka, kita dengan munafik itu tidak bisa dibedakan dalam jisim bentuk. Karena mereka, sebagian mereka juga ikut berjihad, sebagian mereka juga kuat dalam sholatnya. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat hanya untuk membedakan itu hanya dalam sholat isya dan sholat subuhnya. Tapi sisi-sisi lain tidak ada perbedaan antara orang munafik dengan kaum muslimin secara umumnya. Namun cuma sekalian, perbedaan mereka, orang munafik itu adalah perbedaan pada titik kekalahan. Orang munafik ketika kalah itu menyalahkan Islam, menyalahkan aturan jihad. Karena mereka itu guncang pada keyakinan akan hari akhir. Maka dalam surat Al-Baqarah di awal Allah mengatakan, wa minan nasi, dan sebagian manusia, may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Sebagian manusia mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan mereka tidak beriman. Ada persoalan apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Para mufassir mengatakan penyakit ini adalah disebut dengan asyak, keraguan terhadap apa? Hari pembalasan. Perbedaan kita dengan orang munafik itu tipis sebenarnya. Perbedaannya adalah keyakinan terhadap hari akhir. Tipis tapi berdampak berat. Tipis tapi berdampak berat pada sisi sikap orang-orang
beriman ketika kalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian yang menjadi sebuah lambang keimanan yang dia persembahkan kepada Allah. Tapi orang munafik, kekalahan kematian itu menjadi bagian dari merasa hina mereka di hadapan manusia. Maka jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjuangan, pengorbanan, jihad dan kematian itu adalah sebagai ya'limallahu allazina jahadu minkum. Satu gambaran kejelasan bagi Allah Subhanahu wa taala siapa yang jihad, siapa yang serius berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamus sabirin. Dan siapa yang bersabar dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu gambaran, satu statement dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siapa yang layak di antara kita semua, di antara kaum muslimin yang akan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kuntum, dan sungguh kalian tamannawna, itu mengharapkan al-hadd ihdath ta'ain fil asl. Ini kata tamannawna, ini ada tak yang terbuang, tak yang tergeser. Seharusnya tatamannawna, tak ini tergeser. Ini biasa dalam bahasa Arab untuk meringankan bacaan. Tamannawna menginginkan. Allah mengatakan dan sungguh kalian itu menginginkan al-maut min qabl, kematian sebelumnya, an talqahu, untuk datang kematian itu. Kalau kita tanya kepada kita semua, jujur, ingin mati syahid semua? Oh, ini bahaya kali nggak jawab. Ingin mati syahid semua? Betul? Ibu-ibu nggak jawab. Saya nggak lanjutkan. Ingin mati syahid semua? Dan ini ciri orang beriman dan belum tentu lulus ujian. Allah mengatakan, bukankah walaqad kuntum tamannawna, dan kalian mengharapkan kematian, al-maut, kematian, min qabl an talquhu, kematian itu datang, kematian syahid itu datang kepada kaum muslimin. Haitsu qultum laita lana yawman kawal badr, ini perkataan. Seandainya Yaumul Badar itu datang, kita menjadi pejuang-pejuang Islam yang kita mati dalam perjuangan, itu disebutkan, disampaikan. Tentu saja kita juga menyampaikan seperti itu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad ra'aitumuhu. Nih, dalam perang Uhud ini kalian melihat itu. Kalian melihat kematian itu. Di sini banyak yang gagal, orang-orang yang tadinya merasa beriman. Di sini banyak yang gagal ketika orang-orang tadinya merasa ingin mati syahid, ternyata kematian perjuangan itu tidak mudah, tidak sesimpel yang kita gambarkan. Tangan-tangan terputus, kepala-kepala terputus. Itu banyak yang membuat orang-orang kemudian ciut nyali untuk kemudian mundur dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin, bahkan orang-orang terbaik dalam perang Uhud itu ketika disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, banyak di antara mereka ingin mundur. Banyak di antara mereka ingin menyerah. Ya, ini nggak ada manfaatnya lagi kita berjuang. Tidak ada manfaat lagi kita dalam kematian. Meminta mundur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad ra'aitumuhu. Kematian itu kalian betul lihat. Peperangan yang kalian tunggu, kalian ingin mati dalam jihad, tuh sekarang
Buktinya di antara orang-orang terbaik pun kemudian mau mundur dari medan perjuangan. Bapak Ibu sekalian, Allah, apa yang kita lihat sekarang, kita saksikan di Palestina itu membutuhkan keimanan yang kuat. Satu rumah sakit dirudal oleh orang-orang Israel itu sampai 500 orang ya. Itu membutuhkan jiwa yang kuat. Anak-anak mereka kepala-kepalanya lepas, tangan-tangannya lepas. Itu membutuhkan kekuatan jiwa dalam jihad, dalam ketegaran untuk tetap berada di kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ini sebuah persyaratan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Bagaimana kalian akan mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang calon penghuni surga dan belum jelas bagi Allah siapa yang berjuang dan siapa yang bersabar dalam ujian. Maka jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita belum masa kita baru melihat, ya kan? Melihat saja gimana? Sanggup lihatnya? Sanggup lihat? Tumpukan mayat anak-anak kecil itu sudah, kepalanya sudah digabung-gabungkan, tangan-tangannya sudah digabung-gabungkan. Itu pasti di antara kita semua dada-dadanya sesak, terhimpit. Kalau ada orang-orang beriman di antara kita akan muncul semangat perjuangan. Tapi orang-orang munafik yang mempunyai sifat kemunafikan pasti melihat itu kemudian dia memunculkan perasaan dalam hatinya, ya sudahlah, menyerah saja daripada kita terus terbunuh. Dua sifat ini bedakan antara kita dengan orang munafik. Saya melihat ada beberapa statement di media dikatakan, bahkan ulama-ulama yang menyampaikan, kenapa dilawan Israel? Itu kan bukan lawan kita, menyerah saja, ya kan? Bapak ada dapat video-video seperti itu. Ini menunjukkan ulama ini tidak paham persoalan Palestina. Saya mengkaji histori sejarah Palestina ini cukup lama. Palestina ini saya kaji cukup lama sekali. Saya kaji bukan hanya Palestinanya, tapi saya kaji berkaitan dengan jending Yahudinya. Palestina ini bukan sesuatu yang dijadikan menjadi tempat kedamaian, bukan. Tapi Palestina ini akan adalah tempat yang akan diambil menjadi kerajaan Israel Raya di akhir zaman. Jadi Palestina ini adalah tempat yang akan diambil. Enggak ada istilahnya Israel akan membuat Gaza itu aman, dibiarkan, itu tidak ada. Ketika Palestina dibiarkan untuk sesaat aman, itu bukan berarti akan dibiarkan aman. Tapi Israel sedang menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan Palestina. Maka orang-orang Palestina paham. Orang-orang yang masih ada iman dalam jiwa mereka itu ngerti persoalan Palestina itu bukan persoalan damai. Karena dari tahun 1948 sampai 1960 itu ada 20 perjanjian antara kaum muslimin dengan Israel. 20, bahkan 21 perjanjian. Siapa yang melanggar? Yahudi. Setiap berjanji untuk tidak mengganggu, Yahudi ambil tanah kaum muslimin. Setiap berjanji untuk tidak mengambil, mereka ambil. Awalnya Yerusalem itu perjanjian tidak boleh diambil. Yerusalem sekarang sudah berada di tangan Yahudi. Al-Quds, perjanjian terakhir 1967, tidak boleh diambil Al-Quds itu. Buktinya diambil atau tidak? Diambil. Tidak ada perjanjian dengan Israel. Jangankan janji dengan manusia, janji dengan Allah dilanggar oleh mereka.
Jangankan perjanjian dengan kita, Allah janji mereka ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Penyeberangan Laut Merah, mereka janji untuk setia terhadap Musa, untuk berjuang terhadap Musa. Tapi kemudian mereka bilang apa? Mereka bilang kepada Nabi Musa, "Dulu janji dulu gede." Tahu artinya? Kok nggak tahu artinya? Musa ngajak mereka untuk berjuang tanah Palestina. Mereka mengatakan, bilang apa? Kamu aja pergi sendiri. Oh, nggak ngerti rupanya. Kamu aja pergi sendiri. Ini orang Israel, Bani Israel. Jangankan dengan kita, dengan Allah mereka langgar. Maka orang-orang Hamas, orang-orang jihad Islam tahu jalan terbaik dengan Israel cuma kok apa? Oh, ibu-ibu takut ngomongnya. Cuma ngomong aja takut. Apa? Tidak ada jalan lain kepada Bani Israel kecuali, dan ini juga dipahami oleh Sultan terakhir Aceh. Siapa namanya? Sultan Daun Shah, ya, yang tertangkap di Kemalang. Tidak ada jalan damai kepada orang Belanda kecuali perang. Gitu. Kalau Belanda kita berdamai, nggak ada, karena mereka itu pembohong. Maka perang Aceh dikumandangkan, tidak berhenti. Nah, ini juga sama. Palestina itu juga seharusnya dikumandangkan peperangan yang tidak berhenti. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, peta kaum muslimin ini yang tidak tepat. Israel mampu memobilisasi seluruh dunia Yahudi, ya, Israel, Bani Israel menjadi kekuatan penyokong, terutama Amerika dan negara-negara Eropa. Cuma Palestina belum mampu menarik kekuatan kaum muslimin. Ini yang menjadi masalah ke depan bagi kita. Jadi kita ke depan doa, jadi doa kita, ya Allah, bukan hanya menangkan Palestina, ya Allah, lunakkan hati kaum muslimin untuk bisa saling membela. Saya teringat perang salib. Kekuatan kaum muslimin itu dengan kebersamaan. Kekuatan kaum muslimin itu dengan menyatu. Terutama Mesir, karena Mesir ini adalah sayap kanannya. Sayap kanan Palestina itu Mesir. Jadi ada Jordania dan Mesir yang menghimpit apa? Menghimpit Palestina. Ada Jordan, ada Suriah dan Mesir yang menghimpit Palestina. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu pandai. Dia tidak menyerang dulu Palestina yang waktu itu dikuasai oleh tentara salib, tapi dia menyatukan dulu Suriah, Syam dan Mesir. Setelah itu baru menyerang Palestina. Maka ini juga sama seharusnya. Kalau kita mau menang melawan Israel ini, umat Islam harus bersatu dulu, terutama negara Syam yang sekarang itu apa? Suriah dan Yordania, dan kemudian juga kaum muslimin yang berada di Mesir. Maka Yahudi pintar bagaimana negara-negara ini tidak bisa membantu Palestina, dua negara itu dirusak oleh Yahudi. Syam, Palestina, Syria dihancurkan, diporak-porandakan. Yordania dihancurkan peradabannya. Yordania bahkan gak jelas lagi antara keislaman dan sekularisme berat. Para pejuang-pejuang Islam di Yordania itu ditangkap. Yang nangkapnya siapa? Kaum muslimin sendiri. Di Mesir juga sama. Tanya ke Ustaz Ahmad. Orang-orang yang ingin menegakkan Islam di Mesir itu ditangkap. Namanya di sana Ikhwanul Muslim. Itu ditangkap, dipenjarakan. Mereka-mereka yang ingin menegakkan Islam, yang membela Palestina, itu bukan Israelnya yang menangkap, tapi siapa? Siapa? Pemerintahnya sendiri. Termasuk di Indonesia.
Yang ingin menegakkan Islam, yang menangkap bukan Israel, tapi siapa? Jawab sendiri dalam hati masing-masing. Nanti ya. Jadi Israel itu masih berpesta sekarang karena mereka paham kekuatan umat Islam dipecahkan oleh mereka. Kita tidak siap dalam melakukan perlawanan. Tapi insya Allah agama ini milik Allah. Walaupun kita tidak siap membela, Allah lahirkan pemuda-pemuda hebat di Palestina. Saya sangat terkejut. Syarat menjadi pejuang Hamas itu harus sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Dapat nggak? Pak Muslim dapat nggak? Alhamdulillah. Ada yang dapat sih. Jadi syaratnya itu ketat. Ya, jadi syarat untuk menjadi pejuang Palestina itu 30 juz. Kalau saya ini belum dapat syarat. Di sana paling masih baru ikut bantu gosok senjata, belum ikut berperang. Seperti itu, syaratnya ketat. Kenapa? Ini berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena secara matematis tidak mungkin Israel itu dilawan, tapi Allah panggil pemuda-pemuda hebat, ya, yang mereka itu punya komitmenitas perjuangannya yang kuat terhadap Islam, mereka yang berada di garda terdepan. Semua teori teori keamanan Israel bisa dibobol oleh mereka, tahu kan? Ya. Mereka tidak pernah menyangka pasukan Hamas bisa masuk ke negara mereka dengan para layang. Dipikirnya itu orang sedang main-main di atas langit Israel. Ternyata itu adalah pejuang-pejuang Palestina. Ya, ini gambaran bahwa Allah tetap membukakan para jalan untuk para pejuang seperti itu, dan mereka tidak akan mati. Ya, pejuang-pejuang ini tidak akan mati. Cuma apakah kita mau bergabung dengan pejuang atau tidak? Kita tidak bisa berjuang ke sana. Masih ada jalan perjuangan. Yang paling kecil kita doa. Kita doa, termasuk tadi ya, doa kunut najilah. Kita doa, siapa tahu di antara kita ada doa-doa yang makbul. Para ibu-ibu, bapak-bapak semua yang doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi sebuah kekuatan bagi perjuangan kaum muslimin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat selanjutnya ini insyaallah kita akan bahas minggu yang akan datang berkaitan dengan bagaimana kemudian ada efek kemunduran perjuangan ketika terdengar kabar Nabi Muhammad meninggal dunia. Insya Allah kita akan bahas minggu yang akan datang, sambil kita akan hubungkan dengan perjuangan-perjuangan kaum muslimin secara kontemporer, ya, secara perjuangan-perjuangan baru, supaya kita paham betul bagaimana kronologis perjuangan. Karena sejarah perjuangan itu cuma beda judulnya, tapi polanya, sejarahnya tetap sama. Ibrah yang kita bisa ambil dari perjuangan tetap sama. Seperti itu. Dan mudah-mudahan teman sekalian ini menjadi satu gambaran dan ibrah bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh berdiam diri walau sedikit. Kita harus terus berpikir dan berdoa bagaimana Allah berikan jalan terbaik bagi kaum muslimin. Jalan terbaik, jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan dan keberkahan di subuh ini kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.